Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Waruga Grape Garden. Salam hormat, salam santun kami sampaikan kepada para pengangguran, khususnya pada para suhu, para senior dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman tentang cara menganalisa suburnya tanaman anggur hanya dengan mengenali dari karakter daunnya saja. Bagi para pemula seperti saya, tentunya sangat senang sekali apabila pohon anggurnya tumbuh dengan subur dan dapat dibuahkan dalam tempo yang singkat. Namun terkadang banyak sekali para pemula yang kesulitan dalam menggapai harapan tersebut, entah karena minimnya pengetahuan atau bahkan karena sulitnya mencari sumber referensi yang valid. Jangankan untuk bisa membuahkan ya, menumbuh kembangkannya saja bagi para pemula itu biasanya terkadang sulit. Berdasarkan pengalaman kami pun, permasalahan tersebut biasanya yang kami alami adalah kurangnya wawasan atau tidak tahunya tentang indikasi kesuburan pohon anggur itu sendiri. Tentunya hal itu jelas sekali banyak terlihat ya dari seringnya pertanyaan-pertanyaan dari para pemula yang menanyakan, contoh pertanyaannya biasanya kenapa pertumbuhan tanaman anggurnya itu tidak berkembang atau stuck, padahal berbagai macam pupuk telah diaplikasikan. Dan pertanyaan lain biasanya pohon anggurnya itu sulit dibuahkan atau belum bisa dibuahkan padahal usianya lebih dari 6 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, sebetulnya teman-teman hanya perlu mencermati satu bagian saja dari pohon anggur kita, yaitu daun. Karena dengan menganalisa daun saja, teman-teman dapat mengetahui beberapa gejala, penyebab, dan korelasi terkait perkembangan kesuburan tanaman anggur itu sendiri. Karena dengan menganalisa dari daun saja, teman-teman dapat mengetahui tentang kualitas media tanam yang digunakan, tentang gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara pada tanaman itu, atau bahkan hanya dari daun pun teman-teman dapat mengetahui indikasi terkait infeksi hama yang menyerang tanaman anggur itu sendiri. Namun dalam video kali ini kami tidak akan membahas lebih spesifik tentang korelasi media tanam, tentang gejala-gejala defisiensi, dan tentang infeksi hama serta solusi cara menanggulanginya. Kami hanya ingin memberikan pengalaman saja secara garis besarnya. Jadi tidak lebih spesifik ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas bersama dalam video terpisah supaya lebih rinci lagi. Kembali pada topik atau tema kita, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih spesifik mengenai daun pada tanaman anggur yang bisa dijadikan sebagai indikator kesuburan dari tanaman anggur itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita menganalisa atau mencermati kondisi daun itu sehat atau tidak? Caranya mudah sekali teman-teman. Hanya dengan mencermati fisik dan warna daun saja, teman-teman dapat mengetahui daun itu sehat, pertumbuhan dan perkembangan pohon itu subur atau stuck ya. Semua dapat kita riset hanya dari fisik dan warna daun saja. Lalu bagaimana ciri-ciri daun anggur yang sehat itu? Pertama, dari segi fisik, daun anggur yang sehat memiliki bentangan relatif lebar ya. Jadi bentangan daunnya itu cenderung lebar. Kedua, dari segi fisik pun daun anggur yang sehat biasanya memiliki permukaan yang cenderung rata, tidak ada kerutan, apalagi mengkerut. Sementara dari segi warna, kondisi daun yang sehat memiliki warna hijau yang fresh, bening pada saat masih muda,
tidak pucat, pertumbuhannya juga cepat, disertai dengan aktifnya sulur dan pucuk. Pada kondisi tua, biasanya warna daun itu cenderung berwarna hijau pekat ya teman-teman. Indikasi lain yang dapat kita kenali dari fisik dan warna daun adalah keberadaan infeksi hama pada tanaman anggur kita. Artinya, daun anggur yang sehat cenderung steril dari segala macam hama, baik insektivora, fungi, maupun bakteri dan virus. Artinya, apabila tanaman anggur kita bermasalah, biasanya dari warna daun, dari fisik daun pun berbeda dari keadaan normalnya ya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri daun anggur yang sehat, tentunya kita pun harus mengetahui faktor-faktor pendukung sehatnya daun pada tanaman anggur kita. Di antaranya adalah faktor-faktor yang membuat daun itu sehat atau pohon itu sehat. Di antaranya adalah yang pertama, dan ini adalah kuncinya dari awal kita menanam, yaitu kualitas media tanam dan suplai matahari ya. Itu sebagai kunci utamanya. Jadi biasanya pohon anggur sehat atau tidaknya itu biasanya dipengaruhi oleh kualitas media tanam yang kita pakai. Yang kedua, yang mempengaruhi kualitas tanaman anggur kita sehat dan tidaknya itu adalah infeksi hama, baik fungi, insektivora, virus, dan bakteri. Dan yang ketiga, yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi terhadap kesuburan pohon anggur kita antara lain yaitu pupuk ya, baik organik maupun anorganik. Teman-teman, khusus untuk media tanam, teman-teman perlu garis bawahi bahwa kualitas media tanam yang baik adalah sebagai penentu atau kunci utama terhadap perkembangan dan kesuburan tanaman anggur tersebut, baik dari awal penanaman maupun sampai jangka panjang seterusnya ya. Jadi kuncinya terletak pada media tanam yang digunakan. Sebagian teman-teman mungkin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui indikator media tanam itu berkualitas atau tidak ya? Teman-teman perlu diketahui ya, sebetulnya syarat media tanam yang baik harus memenuhi 3 kriteria baik secara biologis, kimia, maupun fisika. Dari segi biologis, media tanam yang baik terdapat unsur hara organik, yaitu berupa agen hayati, seperti mikroorganisme yang bersifat proantagonis, atau fungi-fungi yang bersifat proantagonis. Contohnya biasanya kita mengenal Mycorrhiza, Trichoderma, dan sebagainya. Dan organisme-organisme hayati lainnya, seperti cacing mungkin salah satu pengurainya. Sementara dari segi fisika, media tanam yang baik adalah memiliki porositas yang stabil atau gembur ya. Porositas itu adalah gembur. Sedangkan dari segi kimia atau dari segi kimiawi, media tanam yang berkualitas cenderung memiliki pH netral. Kisarannya teman-teman juga mungkin banyak mengetahui, yaitu antara 6,5 biasanya sampai 7,5, idealnya di 7 ya. Namun teman-teman tidak usah dibingungkan dengan unsur-unsur atau elemen-elemen yang tadi itu ya, atau bahkan diribetkan dengan racikan komposisi media tanam yang banyak sekali direkomendasikan oleh para pengangguran. Karena sepengalaman kami, apapun itu komposisinya, itu sebetulnya sama saja ya. Karena berdasarkan eksperimen dan pengalaman kami, apapun komposisinya, entah itu sekam bakar, dikomposisikan dengan sekam lapuk, atau bahkan ditambah dengan kohe kambing, atau berbagai macam komposisi lain seperti humus bambu, tanah lembang, itu menurut kami dan sepengalaman kami dalam bereksperimen baik ya semuanya juga ya.
Namun hal yang paling penting dan wajib dicatat dan diingat oleh teman-teman bahwa komposisi metan tersebut itu wajib matang, apapun komposisi metannya ya. Jadi wajib matang, wajib sekali matang, wajib matang, homogen, dan sebisa mungkin sudah ditumbuhi berbagai macam gulma atau rumput. Jadi sekali lagi, kunci dari segala macam kunci dalam menanam anggur adalah media tanam wajib matang, homogen, dan sudah ditumbuhi berbagai macam gulma atau rumput. Karena itu adalah merupakan indikator yang merupakan ciri gitu ya, yang bisa dijadikan pedoman bahwa media tanam tersebut udah siap digunakan. Artinya teman-teman jangan pernah sekali-kali menggunakan media tanam dalam kondisi belum matang ya. Belum matang sempurna, belum ada rumput saja. Menurut kami sih berdasarkan pengalaman kami sebaiknya jangan pernah menggunakan media tanam dalam kondisi belum matang gitu, atau bahkan belum ditumbuhi rumput atau gulma. Teman-teman, apabila ada kesempatan lain ya, insya Allah kami akan membuat tutorial media tanam yang berkualitas, namun versi Waruga Grape Garden ya, yang sejauh ini sih telah kami uji kualitasnya. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan, insya Allah akan kami buatkan tutorial tentang pembuatan atau komposisi media tanam versi Waruga Grape Garden. Kembali pada topik pembahasan yang kita angkat, salah satu perawatan supaya daun anggur kita sehat adalah konsisten aplikasi baik fungisida maupun insektisida. Itu pun dengan cara merotasi dengan bahan aktif yang berbeda ya teman-teman ya. Karena apabila pohon anggur kita steril dari fungi atau insektivora atau dari hama, insya Allah kesuburan tanaman pun akan tetap terjaga. Dan yang terakhir, demi menjaga kualitas daun anggur kita sehat, yaitu dengan aplikasi pupuk secara kontinu dengan dosis yang tepat ya teman-teman. Sebetulnya mengenai pupuk, buat kami ini hanya persepsi saja ya, seperti yang banyak juga dilontarkan oleh para senior. Pupuk itu adalah nomor 10, dan yang paling penting itu ya seperti tadi yang telah saya sebutkan, segala kuncinya adalah, kunci utamanya yaitu terletak pada media tanam, terus steril terhadap hama, beserta suplai matahari ya yang cukup ya. Jadi ingat, itu kunci awal berbudidaya tanaman gitu, maupun apapun itu tanamannya, buat kami adalah media tanam ya kunci utamanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, mohon supportnya ya untuk mensubscribe, like-nya juga, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terakhir, mohon maaf atas segala keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.